Shalom saudara. Kurang semangat. Shalom saudara. Pada saat saya berdoa, Tuhan, apa yang mau Engkau sampaikan pagi hari ini? Dan tiba-tiba pada saat saya tidur, Tuhan tuh bilang tentang bagaimana hati kita harus bisa kokoh untuk melewati 15 tahun ke depan, saudara-saudara. Dan tiba-tiba Tuhan tuh jelaskan, nak, bagaimana banyak pasukan Tuhan, kita harus punya dasar yang sangat kuat dan kokoh. Dan Tuhan berkata, kita harus punya hati yang firm. Kita harus punya hati yang sangat kokoh, saudara-saudara. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, tadi malam saya itu bermimpi. Saya bermimpi kita lagi ada di KKR, ada di 7 titik KKR. Tiba-tiba pada saat Ibu Panglima sedang memimpin di salah satu tempat di antara ke-7 titik ini, ada 7 titik yang lain penembakan besar-besaran. Dan tiba-tiba hati saya gemetar. Saya tadi subuh kebangun dan Tuhan tuh bilang, nak, jangan lupa berjaga-jaga. Karena mau bagaimanapun akan ada anggur manis 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai mungkin 999 kali, saudara. Dan gak bisa dipungkiri, iblis tuh sangat gemetar. Dan Tuhan bilang, nak, persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk semakin kokoh dan semakin kuat. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat 7. Untuk kita bisa firm, kita itu harus mempunyai yang namanya cinta, saudara-saudara. Cinta itu membuat kita mampu untuk menggendong. Mari kita baca. Saya bacakan versi bahasa Indonesianya. Cinta itu menanggung segala sesuatu, apapun yang terjadi. Percaya pada segala sesuatu, mencari yang terbaik dalam setiap orang, berharap pada segala sesuatu, tetap teguh di masa-masa sulit, dan bertahan dalam segala hal tanpa menjadi lemah. Dan arti kata menggendong adalah menutupi, bahkan melindungi apa yang saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kita mungkin gak bisa tutupi, saudara. Hari itu saya ingat banget, saya itu melakukan kesalahan. Saya melakukan kesalahan, hari itu saya ini dipercayakan Pak Joshua untuk megang GWR, saudara-saudara. Singkat cerita, saya tuh berpikir, ya udahlah, saya itu kan orang nomor 2. Dan ternyata Pak Joshua tuh pengen saya menjadi manajer. Saya yang mengatur. Dan saya berpikir dengan otak saya, oh ya udahlah, saya ini orang nomor 2, saya nggak usah ngatur. Hari itu ada acara PPT, Pasukan Pendudukan Tangerang. Dan saya pikir sudah ada orang lain yang mengaturkan. Saya cuma bagian jiwa-jiwa, biasanya gitu saudara. Saya cuma bagian jiwa-jiwa, ada orang lain yang mengaturkan. Dan ternyata tidak ada satupun yang mengatur rundown, pemusik. Dan saya berpikir gini, ya udahlah itu bukan bagian saya, itu bagian yang lain. Setelah acara, Kojos datengin saya. Kojos bilang, kamu tuh manajer. Kamu tuh orang yang saya percaya. Tapi kenapa ini acara besar, perdana, itu aja kamu gak bisa ngatur. Dan tiba-tiba di hati saya berbicara, iya ya, kenapa saya gak ngatur? Yang harusnya orang lain gak lakukan, harusnya saya yang menutupi. Tapi hari itu saya berpikir, udahlah pasti ada yang ngatur. Terkadang jiwa saya, keinginan saya itu menjadi orang nomor 2. Tapi hari ini Tuhan tuh angkat menjadi seorang manajer untuk mengatur semuanya. Dan hari ini saudara, seberapa dari antara kita mungkin pada saat pemimpinmu berkata, ayo kita upgrade, ayo kita menggendong sesuatu hal yang jauh lebih besar. Dan kita hanya stuck untuk menjadi orang nomor 2 yang bahkan cuma udahlah, aku kan tim jiwa-jiwa.
Ternyata nggak bisa saudara, nggak cukup sampai di situ. Arti kata menggendong selanjutnya adalah menutupi dengan diam kesalahan dan keeroran orang lain. Dan hari itu Tuhan tuh berbicara. Bagaimana saya tuh merasa, saya tuh banyak menutupi lah teman-teman. Saudara-saudara. Dan saya tuh berpikir, pada saat mungkin orang lain yang error, kenapa saya yang selalu kena? Saya mau cerita sedikit. Desember lalu itu ada acara retret di GWR, retret full timer. Dan sampai singkat cerita, kita itu anak-anak rock datang duluan. Saya pergi untuk menjemput teman saya, dan tiba-tiba ada salah satu anak rock yang datang ke GWR. Saya bingung, ini orang ngapain? Tiba-tiba dia ngomong, "Wit, pinjem kunci mobil." Oh oke, pinjem kunci mobil. Mau kemana? Iya, aku disuruh Cikesia untuk beli snack untuk acara retret ini. Dan pada saat saya kasih, itu saya kasih jam 5, saudara. Saya kasih jam 5, saya tunggu sampai jam 10 atau jam 12 malam, saya lupa. Dan gak ada satupun pada saat kita sedang di GWR, dia belum pulang sampai jam 10. Dan saya chat, jangan pulang lebih dari jam 12 malam. Saya sudah bilang gitu, jangan pulang lebih dari jam 12 malam. Dan hari itu saya tinggalkan orang-orang anak-anak rock di hall dan saya pulang. Karena saya tahu kelemahan saya adalah saya bisa tiba-tiba menjadi badut, saudara. Tiba-tiba saya ini sanguin banget. Kalau saya disatukan dengan beberapa orang yang badut, saya akan menjadi badut. Dan hari itu saya memilih untuk saya pulang. Saya naik ke atas. Dan saya tidak mengcover anak-anak ini. Saya pulang, ada orang yang pergi ini tiba-tiba ngechat. "Wit, gue ketabrak, gue kecelakaan." Dan hari itu saya berpikir, aduh Tuhan gimana ini orang. Sampai saya itu bilang gini, kamu kan izinnya beli snack. Kenapa pada saat kamu cuma beli snack, tempatnya tuh gak jauh teman-teman, saudara-saudara. Cuma dari Mahanaim ke Lote, kira-kira seperti itu jauhnya. Saya bingung nih orang kemana dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Dan tiba-tiba dia ngechat saya dalam keadaan mobil udah ketabrak. Pintu sebelah kiri gak bisa dibuka. Terus saya bilang gini, oke, kamu chat Kojo sekarang. Terus dia bilang, oke, aku chat Kojo sekarang. Terus aku bilang, ayo chat sekarang. Dia bilang, iya, aku udah chat Kojos. Dan tiba-tiba pada saat jam 2 subuh, Kojos ngechat saya. Kenapa? Kok kamu yang ada di GWR, kamu gak tahu dia kecelakaan? Saya bilang, saya tahu kok. Hari itu kalau saya menutupi kesalahan dia, menutupi ini bukan kayak gini ya saudara-saudara. Mungkin orang A melakukan kesalahan kejatuhan. Tetap harus mengaku kepada pemimpin. Bukan kita diemin, terus dia jatuh lagi, kita diemin, jatuh lagi, enggak. Menutupi itu pada saat kita bisa menjembatani antara saudaramu dengan pemimpinmu. Hari itu saya tahu kok, saudara saya ini enggak mau ngaku. Dia takut, dia bilang udahlah saya pulang pagi-pagi aja. Saya bilang gak bisa. Kalau kamu pulang pagi, kamu akan lebih kena omel loh. Dan hari itu dia memutuskan untuk chat Kojos. Dan Kojos marahin saya. Dan tiba-tiba Kojos tuh bilang ke Cikesia, Kes, aku tuh lihat Widya gak make jubah hari itu. Dia benar-benar gak make jubah. Dan memang betul saudara, 2 minggu sebelum kejadian, saya tuh lihat diri saya itu hampir setengah, maaf ya saudara, hampir setengah bugil. Dan saya gak make jubah sama sekali. Dan saya bilang, iya betul Ci, aku tahu aku gak make jubah tapi aku gak alert kok. Pada saat kita menggendong, kita harus memakai jubah saudara-saudara. Pada saat kita mau menggendong ke gerakan, kita gak bisa kok melepaskan jubah kita. Pada saat kita melepaskan jubah kita, itu iblis udah di depan matamu. Mungkin kalau hari itu saya menggunakan jubah, gak mungkin dia kecelakaan.
Dan lucunya bukan dia yang bawa mobil. Yang dimarahin saya. Cinta itu menanggung segala sesuatu. Waktu kita menggendong, standarnya sampai kita bisa mengcover seluruh kesalahan saudara kita, pemimpin kita. Mungkin hari-hari ini banyak pemimpinmu banyak cerita lah soal kejatuhan. Tapi bisa gak kita sekali lagi datang kepada Tuhan? Minta pengampunan mungkin. Bukan kita malah ngomongin ke orang lain dan mengolok-ngolok pemimpin. Bukan pada saat pemimpinmu jatuh malah engkau tertawakan. Saya tuh ingat waktu awal-awal rock itu 30 orang pertama kali. 6 bulan kemudian, singkat cerita, Pak Joshua itu kena suatu masalah lah saudara-saudara. Dari 30 orang nambah jadi kurang lebih 60 orang kalau gak salah. Dan hari itu dari 30 orang ini hampir 80% meninggalkan beliau. Dan gak banyak orang yang mau menutupi kesalahan beliau kok. Dan hari itu ada orang tanya, Wit, kenapa sih kamu tuh gak mau meninggalkan rock? Kenapa sih di saat orang-orang meninggalkan rock, ada orang baru datang meninggalkan, kenapa kamu tetap stay? Saya cuma bilang gini, kamu tahu gak? Setiap kali kamu jatuh, Kojos tuh selalu menutupi kesalahanmu. Setiap kali kita semua jatuh, pemimpin tuh gak pernah mengolok-ngolok kita. Tapi beliau malah meluk dan bilang bisa, ayo kita fight sama-sama. Dan buat saya kenapa pada saat beliau melakukan kesalahan, saya harus meninggalkan beliau. Harusnya pada saat beliau melakukan kesalahan, pemimpin-pemimpin kita melakukan kesalahan, kita harusnya ada bersama-sama dengan beliau. Itu namanya cinta. Dan yang kedua, next. Waktu kita menggendong, perasaan dan mood kita bukanlah hal yang paling penting, saudara. Mungkin pada saat engkau menggendong pemimpinmu, menggendong pelayanan, itu bukan saat-saat terbaik. Tapi mau nggak, bisa nggak pada saat mungkin bukan saat-saat terbaik, kita sekali lagi kasih yang extra mile. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan seperti ini. Kesampingkanlah dirimu dan tolonglah orang lain untuk dapat maju. Jangan terobsesi dengan keuntungan sendiri. Lupakanlah tentang dirimu sejenak untuk berikanlah bantuan kepada orang lain. Di sini dikatakan lupakanlah dirimu sejenak untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Untuk kita masuk ke dalam lawatan, itu gak bisa lagi tentang diri kita, mood kita, perasaan kita. Tapi bisa gak kita sama-sama menolong yang lain? Kemarin pada saat pulang dari GWR, Cikes tuh bilang ini. Dari antara 3, cinta, tahta, dan harta, Widya tuh satu kelebihannya. Dia bukan cinta, saya tuh sangat firm, saya dicintai saudara, percayalah. Dicintai oleh Ibu Panglima, dicintai oleh Pak Jos dan Bu Kesia tuh saya sangat percaya dari antara semua anak rock. Yang kedua harta, memang saya sekarang kaya, sudah kaya dan akan lebih kaya lagi. Amin, sampai jadi konglomerat. Kelemahan saya itu cuma satu kok, tahta. Setiap kali mungkin saya dikasih kepercayaan, mungkin saya diutus pergi ke suatu tempat, buat saya gini, saya nggak akan mengganggu orang lain kalau tahta saya nggak diganggu. Senggol bacok, kalau prinsip saya. Kalau memang saya PIC jiwa-jiwa, ya udah jangan ganggu, jangan kasih orang lain yang lebih hebat dan lebih jago daripada saya. Itu prinsip saya saudara, maafkan saya sedang bertobat, saya masuk masa pertobatan. Kemarin saya mendatangi Bapak Luki. Prinsip saya pada saat saya diberikan kepercayaan, saya bisa melakukannya.
Saya bisa melakukannya. Tapi pada saat saya nggak bisa melakukannya, barulah saya minta pertolongan orang lain. Padahal kan nggak boleh, saudara-saudara. Pada saat kita menggendong, kita ini harus mengenyampingkan perasaan dan hati kita. Kalau memang pemimpin kita kasih orang untuk membantu kita, itu artinya memperingan pekerjaan kita ini loh. Seberapa dari kita, hati kita ini cuma iri kok. Hati kita ini cuma mau, udahlah, itu kan punyaku. Dan mari kita hari ini sama-sama bertobat, saudara. Kita mau belajar dari Samuel. Tadi Ibu berbicara Samuel itu mengurapi banyak raja, betul. Di 1 Samuel 10 ayat 1 dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, dicium nyala dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah terjemahan tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Pada saat kita menjadi kokoh, menjadi kuat, jangan pernah kita merasa tergantikan dengan pada saat orang lain datang, saudara-saudara. Tapi pada saat orang lain datang, kita harus benar-benar menjadi lebih kuat dan sangat kuat lagi. Hari itu Saul itu cuma mencari keledainya yang hilang. Tiba-tiba pada saat Saul mendatangi Samuel, Tuhan sudah berbicara H-1 sebelum Saul datang kepada Samuel. Inilah seorang laki-laki, nanti akan ada seorang laki-laki yang sudah aku utus untuk menjadi raja. Engkau harus mengurapi dia dengan minyak. Dan hari itu waktu Saul muncul sebagai orang baru, hati Samuel itu tidak gentar, saudara-saudara. Waktu Tuhan seolah-olah menunjuk memilih orang-orang baru, hati kita ini apakah gentar atau hati kita malah bergembira? Jangan sampai pada saat orang-orang baru muncul, orang-orang baru Tuhan berikan, kita menjadi gentar dan lemah. Tapi pada saat orang-orang baru muncul, itulah waktu untuk kita mengajari yang baru, dan Tuhan akan memberikan kita perkara yang jauh lebih besar. Hari itu saya ingat banget lagi perjalanan ke GWR bersama Pak Joshua dan Bu Kesia. Pak Joshua itu baru ketemu Coach Iren, dan Pak Joshua itu cerita banyak hal. Dan ini buat saya merema, saudara. Coach Iren itu bilang gini, pada saat awal Mahanaim, Coach Iren itu sahabat ibu, teman dari ibu, Bu Iin. Satu-satunya teman Bu Iin pada saat awal Mahanaim. Dan coach tuh bilang, pada saat yang lain mulai datang, aku tuh gak merasa tersingkirkan. Aku tuh gak merasa tergantikan. Tapi aku merasa terbantu pada saat yang lain datang. Dan hari itu saya merenung, iya ya Tuhan. Itu sudah Coach Iren. Pada saat yang lain datang, beliau tidak sedikit pun merasa untuk tergantikan. Dan Coach Iren bilang ini, mungkin kalau hari ini sahabat ibu cuma saya nggak bisa punya GGB, saya nggak bisa keliling Golden Night, mungkin saya cuma bisa menemani ibu di base camp. Tapi pada saat ada orang-orang yang lain, orang-orang yang baru, itu sangat membantu saya. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan ngomong, pada saat yang baru datang, Tuhan tuh bertanya, apakah hatimu merasa terganggu atau hatimu merasa terbantu? Dan hari itu saya selentingan di hati saya berkata gini, Tuhan, mungkin 20% merasa terganggu. 80%-nya saya merasa terbantu kok Tuhan. Karena saya pernah dari GWR gak ada yang nyetirin Cikes, saya pulang saudara. Saya pulang ternyata gak jadi nyetirin, gak jadi ketemu orang. Dan saya balik lagi. Dan hari itu saya
Berkata Tuhan, enggak kok. Pada saat ada orang baru datang, orang baru masuk, kita itu enggak tergantikan. Kita akan tergantikan kalau kita enggak upgrade. Tapi pada saat kita upgrade, kita itu enggak akan tergantikan kok saudara-saudara. Tapi kita malah ditopang dengan banyak orang. Buat saya, tempat intim saya bersama Cikes tuh di mobil. Kita bisa banyak ngobrol, dari hal yang paling gak make sense sampai hal paling make sense. Dari hal kita saling lihat-lihatan, baca-bacaan, saya baca hatinya Cikes, coba baca hatiku, aku lagi kenapa? Saya baca lagi gini, betul. Dan begitu pun sebaliknya. Dan tiba-tiba ada orang baru lah muncul. Orang baru muncul, buat saya sangat terbantu ada dia. Menjadi supir Cikesya. Dan pada saat dia muncul, tiba-tiba di hati saya bilang gini, tuh kan ada yang baru. Itu 20% saudara. Tuh kan ada yang baru. Tuh saya bingung kenapa saya bisa, di hati saya yang terdalam bisa tiba-tiba timbul tuh kan ada yang baru. Dan Tuhan bilang, kebas-kebas sekarang itu adalah perasaan yang bukan daripadaku. Dan saya kebas-kebas saudara. Karena gak bisa disadari, pada saat dia muncul, saya itu akan menjadi orang terakhir mungkin, orang kesekian untuk menyetiri beliau. Dan buat saya itu adalah, mobil adalah tempat paling nyaman untuk saya cerita. Karena kan panjang, kalau ke GWR tuh 2 jam saudara. 2 jam kami bisa bercerita, 2 jam kami bisa tegur-teguran. Tapi pada saat yang baru datang sekali lagi, jangan sampai hati kita menjadi lemah. Jangan sampai hati kita menjadi salah. Dan yang selanjutnya, di 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil lagi, sekali lagi Samuel mengurapi Daud. Yang awalnya dia mengurapi Saul, sekarang mengurapi Daud. Samuel mengambil tabung, tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud. Di tengah-tengah saudaranya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dan hari itu ada orang baru lagi muncul. Orang yang bahkan sangat Tuhan cintai. Tapi hari itu buat Samuel itu bukan sesuatu hal yang menggetarkan hatinya pada saat ada orang baru. Tapi dikatakan lalu Samuel berangkat menuju Rama. Samuel tidak pernah gentar, Samuel tidak menurun waktu Tuhan memilih Saul, bahkan Daud sebagai Raja Israel. Waktu hari ini, mungkin pemimpinmu sudah gak nengok engkau lagi. Mungkin pemimpinmu sedang menengok yang lain. Bisa gak kita sekali lagi menggendong? Bisa gak kita sekali lagi firm bahwa kita itu dicintai oleh pemimpin? Saya tuh ingat banget Burut tuh bilang gini kepada saya, Wit, kamu tahu gak? AB yang sejati bukan pada saat kamu menemani Cikesya di depan. Bukan pada saat engkau memberikan beliau minum, bukan pada saat kamu ngasih dia minum, bawain makanan, bukan. Tapi AB yang sejati pada saat engkau menopang di belakang layar, pada saat engkau berdoa puasa, pada saat orang lain gak mau berdoa, engkau yang berdoa. Pada saat mungkin orang-orang lain liburan, engkau yang berjaga-jaga. Dan itu adalah AB yang sejati. Dan buat saya pada saat kita sekali lagi Tuhan percayakan ada saudara-saudara yang baru. Jangan pernah geser hati kita, jangan pernah menjadi lemah. Tapi kita harus menjadi sangat kokoh dan lebih kokoh lagi. Yang terakhir, bahkan di tengah kesendirian, kesepian, firm bahwa Tuhan mencintai. Kita mau belajar dari Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara-saudara, Yusuf itu pada saat dia sebelum menjadi raja, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dan dia dijual sebagai budak di Mesir. Sebelum dia menjadi raja, Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara.
Yusuf menerjemahkan mimpi, tetapi dia dilupakan. Itu adalah proses yang Yusuf harus lewati. Bahkan di tengah kesendirian, dia percaya bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Dan hari-hari ini, apakah pada saat di tengah kesendirian, kita percaya ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Kita firm bahwa Dia adalah Allah, Tuhan yang memegangi tangan kita. Mungkin banyak kita yang berkata, udahlah, yang dibela si A, yang dibela si B, saya selalu salah. Itu mental rakyat, saudara-saudara. Itu mental yang gak boleh ada. Kita pasukan, amin. Kita ada di dalam kerajaan, amin. Punyailah mental seorang raja. Pada saat mungkin kau disalahkan, jangan marah. Tapi coba lihat apa yang harus kita perbaiki. Coba lihat apa yang harus kita cover dari saudara-saudara kita yang lain. Yusuf dibuang, Yusuf dijual, Yusuf dilupakan, tapi dia tetap firm bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kita mau belajar dari Daud. Bahkan di tengah padang gurun, bahkan di tengah kesendiriannya, Daud tetap menaikkan mazmurnya. Di 1 Samuel 23 ayat 14 dikatakan, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun, Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ketika Saul pulang, sesudah memburu orang Filistin itu, diketahuinyalah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Di 2 Samuel 17 ayat 29 dikatakan lagi, madu dadi kambing domba dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat dan bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat itu tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Pada saat Daud di padang gurun, dia tidak merasa Tuhan meninggalkan dia kok. Pada saat mungkin hari ini saudara-saudara sedang ada di padang gurun, percayalah Tuhan menyertai setiap kita. 2 minggu lalu saya tuh baru nangis, saudara. Saya tuh jarang nangis lah, percayalah. Jadi saya sedang naik motor, saya tuh dapat chat dari 2 pemimpin saya, Pak Joshua dan Bu Kesia, dan chatnya itu beda. Yang satu nanya tentang Golden Night, yang satu nanya tentang PPT, Pasukan Pendudukan Tangerang. Dan satu sisi ada guru nanya tentang kapan mau isi rock race. Dan buat saya tiba-tiba di tengah kesendirian, saya tuh bisa nangis dan merasa gak ada satupun orang yang membantu saya. Pada saat saya baca chat itu, saya tuh merasa kenapa sih? Kok aku tuh serasa mengerjakan semua. Harus ngerjain PPT, harus ngerjain Golden Night, harus ngerjain Rumah Rock Race, harus ngerjain Women Center. Dan saya gak merasa ada orang yang membantu. Padahal Pak Joshua sudah memilihkan orang-orang untuk membantu saya. Dan saya nangis, saudara. Saya nangis, saya bilang, Tuhan kenapa sih semua orang tuh tidak mencintai saya. Di tengah saya ini sangat firm, saya dicintai. Tiba-tiba pada saat chat itu masuk, saya gak bisa mengerjakan. Kenapa sih Tuhan saya mengerjakan sendiri? Dan hari itu saya merasa lemah sekali. Saya gak balas chatnya 2 jam, saudara. Buat saya kenapa sih kalau ngechat tuh selalu kerjaan terus. Saya kan juga mau ditanyain gimana kabarnya. Tapi buat saya itu sesuatu hal yang baik kok. Setelah itu saya pulang ke apartemen. Dan tiba-tiba di tengah jalan Roh Kudus tuh bilang gini, kenapa kamu bisa melemah? Di saat kamu sedang aku angkat, sedang Tuhan percayakan sesuatu hal yang lebih besar. GWR akan menjadi Mahanaim yang lebih besar.
Dan kenapa pada saat Tuhan sedang mempercayakan kamu sesuatu hal yang lebih besar, kamu menjadi lemah. Dan hari itu di tengah saya sedih, kesakitan, saya kebas-kebas dan bilang, Tuhan, saya gak mau menjadi sakit dan lemah. Itu di motor, saudara. Pada saat saya teriak-teriak, banyak orang yang ngeliatin, ini orang gila kali ya. Tuhan, saya gak mau. Dan saya nyanyi akhirnya kenceng-kenceng supaya saya waras. Dan sebelum saya sampai, saya tuh mau bilang gini, Tuhan please waraskan aku sebelum aku sampai ke GWR. Aku gak mau pada saat aku sampai ketemu Cikes Kojos, aku sedang tidak waras. Dan hari itu saya kebas-kebas. Saya pikir saya akan ketemu beliau. Ternyata pada saat saya parkir motor, mobilnya sudah turun dan pergi. Dan buat saya, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku waktu untuk membereskan hati ini loh. Saat mungkin engkau diangkat naik, jangan pernah condongkan hatimu. Pada saat kita dipercayakan hal besar, mungkin kita sedang ada di padang gurun, percayalah bahwa Tuhan juga sedang ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi mungkin seringkali Tuhan tuh ngumpet, saudara. Dan pada saat engkau mau jatuh, baru Tuhan angkat tanganmu. Baru Tuhan angkat, tarik tanganmu. Dan hari ini, yang pertama, kita harus firm untuk menjalani 15 tahun ke depan. Kita harus mempunyai cinta. Kalau kita gak mencintai, itu gak akan bisa kok. Kalau kita gak mencintai pemimpin kita bahkan itu gak bisa kok. Kalau kita gak mencintai Mahanaim, mungkin saudara dan saya gak akan ada kok sampai saat ini. Bangun hari Senin jam 5 pagi itu susah, betul saudara? Tapi saudara-saudara datang karena apa? Karena cinta. Cinta ke Tuhan. Saudara-saudara bangun, itu karena cinta kok. Hari ini kita harus firm dan mau menggendong. Dengan apa? Dengan cinta. Yang kedua, tidak terganggu dengan yang baru. Pada saat yang baru datang, ada orang-orang yang datang, harusnya kita bersyukur. Karena pekerjaan kita akan lebih ringan. Dan Tuhan bisa mempercayakan perkara yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga, pada saat mungkin kita, saudara dan saya sedang ada di padang gurun, tetap percaya, tetap firm bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan hari ini mari kita sama-sama sepakat kalau kita akan menjadi sangat kuat. Amin. Kita akan menjadi pilar-pilarnya yang sangat kokoh. Menjalani 14 tahun ke depan kita akan sangat firm dan sangat kokoh. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami tetap kokoh Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami semakin hari semakin kuat Tuhan. Bukan karena perasaan kami, bukan karena emosi sampah kami Tuhan. Tapi karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau adalah Tuhan yang membuat kami sangat kokoh. Kau adalah Tuhan yang memberi jaminan kepada kami untuk melewati 15 tahun ini dengan sangat kuat. Tuhan, turunkanlah sekali lagi Tuhan jaminan-Mu pagi hari ini untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.